Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat ataupun setelahnya. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa salawat salam juga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang penyakit hati. Hati adalah bagian tubuh yang mempunyai peran penting dalam perilaku seorang manusia. Baik tidaknya seseorang tergantung dari baik tidaknya segumpal darah daging yang bernama hati di dalam diri manusia. Sebagaimana sabda Rasul, ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh juga baik. Jika segumpal daging itu rusak, maka ketahuilah seluruh tubuh juga rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Muslim. Sebagai manusia, kita juga tentu memelihara hati agar hati tidak rusak dan tidak melenceng dari yang namanya penyakit hati. Untuk menghindari rusaknya hati dan menjadi penyakit hati, kita harus mengetahui penyebabnya. Berikut penyebab munculnya penyakit hati. Yang pertama, kurangnya keimanan. Hal pertama yang menyebabkan seseorang mengalami penyakit hati adalah kurangnya keimanan dalam hati. Hati yang tidak memiliki keimanan lama-kelamaan akan menjadi penyebab matinya hati. Lakukan cara meningkatkan iman dan takwa agar terjauh dari berbagai penyakit hati. Yang kedua, selalu mengeluh. Allah berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Quran Surah Al-Ma'arij. Hukum mengeluh dalam Islam adalah dilarang. Manusia suka mengeluh akan dan menyebabkan terpenyakit hati, seperti malas, juga iri, dengki dalam Islam. Yang ketiga, kurangnya bersyukur. Rasa kurang bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan juga menyebabkan penyakit hati. Dan mengikuti cara bersyukur menurut Islam, hati akan berhindar dari penyakit hati. Berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Ini artinya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, tapi kita bisa saja jatuh ke tempat yang paling rendah karena penyakit hati yang ada dalam diri kita. Nah, seperti hadis Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza sulhat sulhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa ya qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati atau jantung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini kita dapat belajar bahwa kita harus menjaga hati kita agar tidak terkena penyakit hati yang membawa kita kepada perbuatan buruk kepada sesama manusia. Nah, gimana cara menyembuhkan penyakit hati ini? Yang pertama, memperbanyak zikir kepada Allah. Memperbanyak zikir kepada Allah menjadi hal yang penting agar kita selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah, karena kita sebagai hambanya. Berzikir kepada Allah akan mendapatkan ketenangan hati maupun pikiran. Yang kedua, membaca Al-Quran dan menadaburi. Membaca Al-Quran sangat baik untuk umat Islam, bukan hanya mendatangkan ketenangan, tapi juga mendatangkan pengetahuan, serta pahala, juga dapat menyembuhkan penyakit hati manusia. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh. Jika kita ingin menjadi orang yang baik, maka bertemanlah dengan orang baik. Begitu juga kita, jika ingin menjadi orang yang soleh, berkumpullah dengan orang yang soleh pula. Yang keempat, perbanyak puasa. Berpuasa adalah salah satu ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Selain menahan lapar, haus, dan hawa nafsu, puasa juga bisa menghindari muslim dari perbuatan tercela. Yang kelima,
menghadiri majelis ilmu, karena di dalam majelis ilmu seseorang akan ditunjuk kepada jalan kebenaran dan kebaikan. Di dalam majelis ilmu seorang dimotivasi untuk melakukan ketaatan serta diperingatkan untuk menjauhi kemaksiatan. Seperti itu yang dapat saya sampaikan tentang penyakit hati. Apabila dari saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dakwah saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.